Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA online hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mampu menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Biarlah setiap telinga kami, hati kami, pikiran kami bisa buka untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini firman Tuhan kita ambil dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Bicara demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu semua, hari ini firman Tuhan berjudul siapa yang berbahagia. Satu hal yang menarik yang kita hari ini pelajari adalah ketika satu waktu Yesus sedang berbicara, ada seorang ibu yang berteriak. Dia mengatakan, "Berbahagialah orang yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Itu satu penyataan yang keluar dari seorang ibu yang merasakan bahwa ini kebanggaan ini seorang Maria melahirkan Yesus yang merupakan buah dari Roh Kudus, yang merupakan gambaran Allah di dalam dunia ini, yang menjadi Allah bagi kita semua. Mungkin satu hal yang normal ya dan normatif juga ketika seorang ibu membanggakan hal tersebut. Tapi ada yang menarik bahwa yang berbahagia itu ketika Yesus menjawabnya, yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yesus mengatakan hal yang lebih benar lagi tentang apa yang membuat kita bahagia. Gambaran ibu tadi itu gambaran kita yang berbahagia karena kita memiliki sesuatu. Bisa aja sesuatu yang membuat kita mendapatkan banyak hal. Misalnya kita memiliki banyak uang. Bisa aja kita berbahagia karena kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Oh, jabatan kita, titel kita, status sosial kita. Banyak hal yang membuat kita tuh bangga dengan kehidupan kita. Tapi yang Tuhan katakan itu semu. Satu waktu apa yang kita dapatkan, kita miliki itu bisa saja hilang. Bisa aja berganti. Bisa aja berubah. Tapi satu hal yang Tuhan katakan yang sempurna yaitu bahwa kita berbahagia ketika kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ada dua hal yang menarik yang membuat kita berbahagia itu adalah mendengarkan dan memeliharanya. Hal yang sederhana dari mendengarkan adalah ketika kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan, merenungkan. Mendengarkan firman Tuhan bicara tentang bagaimana kita mendengarkan kata-kata Allah. Nah, kata-kata Allah kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ketika kita mau membacanya dan merenungkannya. Jadinya level pertama dari mendengarkan firman Tuhan adalah membaca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau membaca firman Tuhan itu sudah langkah yang luar biasa. Tapi langkah luar biasa yang kedua yang menyempurnakan itu adalah ketika Bapak Ibu mau merenungkan firman Tuhan. Jadinya sehabis membaca, mulailah belajar untuk merenungkan firman Allah. Merenungkan apa ya yang menjadi kata-kata Allah yang saya habis baca ini. Apa yang menjadi pesan Allah yang dalam ayat ini. Itu adalah arti dari bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu membaca dan merenungkan. Dan yang kedua, kata memelihara. Bicara memelihara itu bicara tentang bagaimana kita menjaga firman Allah itu tetap dalam hidup kita dan membuat firman Allah itu tetap ada dan tumbuh di dalam hidup kita. Nah, ini yang sering kali dalam kehidupan kita menjadi hal yang kita lupakan gitu. Firman Allah ada dalam hidup kita, kita tahu, tapi kita tidak mau menjalankannya. Mengapa kita tidak menjalankannya? Mungkin karena itu bertentangan dengan prinsip hidup kita. Mungkin itu bertentangan dengan peraturan-peraturan di tempat kerja kita. Mungkin itu merupakan hal-hal yang membuat kita akan menjadi lebih susah lagi.
Aduh, saya nggak bisa menjalankan firman Tuhan. Kenapa? Saya nggak bisa datang ke ibadah minggu. Kenapa? Karena hari minggu saya ada kondangan tetangga lagi. Bapak Ibu, ibadah kita di gereja itu cuma 1 jam, 1 jam setengah untuk mengambil waktu Bapak Ibu pulang pergi juga. Sudah sangat pendek ibadahnya. Dibuat betul-betul ringkas supaya Bapak Ibu yang datang ibadah itu bisa mendapatkan inti dari ibadah tersebut. Ada yang kita mungkin dulu ibadah 2 jam, jam 7 pulang jam 9, kadang jam 9 lebih. Gitu. Tapi sekarang ibadah dibuat ringkas, lebih ringkas. Khotbah-khotbahnya juga dibuat lebih enak didengar dan enak dipelajari. Supaya apa? Supaya tidak ibadah itu tidak membuat kita kehilangan intinya. Gitu. Nah, kalau sudah ibadahnya dibuat lebih sederhana, lebih ringkas, Bapak Ibu masih punya alasan lagi mau ibadah berapa lama? 15 menit, 10 menit. Enggak ada. Itu hal yang sederhana yang sebenarnya kita bisa lakukan. Itu yang menjadi dilema. Kenapa kita tidak ambil ibadah jam 7 pagi kalau tidak bisa datang ibadah jam 7 ke Pucang Sawit jam 4 sore? Ada ibadah, selalu ada ibadah. Ada lagi alasan, aduh saya nggak bisa nih, 17-an. Bapak Ibu, kita bisa lihat di agama lain mereka tetap akan ambil waktu untuk menjalankan ibadahnya ketika mereka melakukan kegiatan. Sedangkan kita kadang jadi orang Kristen tuh malu, takut gitu ya dengan sanksi sosial. Kenapa? Itu jadi satu pertanyaan. Padahal dengan kita menunjukkan kekristenan kita, dengan kita menunjukkan ketaatan kita beribadah, itu sudah menunjukkan bagaimana hidup kita dibangun. Menunjukkan kepada orang sebuah kesaksian yang baik. Tanpa harus menghilangkan tanggung jawab sosial kita di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu semua, itu hal yang sederhana. Banyak hal yang kemudian bisa menjadi dilema lagi, seperti kondisi kantor, kondisi kerja yang toksik, di mana mungkin semuanya adalah tidak disiplin, tapi kita, aduh kalau semuanya tidak disiplin, mendingan saya juga tidak disiplin. Oh kalau semuanya nyolong, ya mendingan saya nyolong. Itu adalah bagaimana kita seharusnya ketika ditempatkan di situasi yang toksik tadi, situasi yang beracun tadi, istilah kok kerennya beracun ya. Kita itu tetap menjadi orang yang menjadi pembeda bagi yang lain. Pembeda dalam hal-hal kebenaran firman Allah. Oh, kalau saya ditempatkan tempat yang buruk, itu berarti Tuhan inginkan saya untuk merubah tempat itu melalui kehidupan saya. Bukan merubah melalui kehidupan orang lain, tapi merubah melalui kehidupan kita. Saya ingat berapa belas tahun yang lalu ada satu gerakan di mana melayanan itu ke bawah, ke orang-orang yang tidak termarginalkan, yang dihindari orang lain. Nah, mereka mungkin anak pang, orang-orang nakal segala macam ya. Tapi satu hal, mereka melakukan satu kesalahan yang paling mendasar, yaitu apa? Ketika mereka masuk ke sana, mereka tidak menunjukkan satu teladan untuk hidup yang keluar dari area tersebut. Mereka hanya menunjukkan bahwa, oke, kami bisa menerima keadaanmu, hiduplah seperti itu, gaya hidupmu seperti itu, yang penting kamu tahu Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Firman Tuhan itu ingin, yang dikatakan bagaimana kita menjaga firman Tuhan adalah kita menunjukkan bahwa kita tuh menerima orang lain, lalu kemudian kita membawa mereka kepada jalan yang benar. Melalui apa? Melalui keteladanan hidup kita. Itu yang paling penting. Kalau kita terjun ke dunia mereka, lalu kita tidak menunjukkan kepada mereka mana yang seharusnya mereka lakukan, kita hanya ajarkan firman Tuhan tanpa ada namanya perubahan, itu namanya tidak memelihara firman Tuhan. Mereka akan menikmati, karena apa? Karena ada yang mendukung. Padahal firman Tuhan inginkan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan rata-rata mereka yang tidak mampu menunjukkan kehidupan yang lebih baik, akhirnya ikut terjun dalam kehidupan mereka. Gaya hidupnya sama, kelakuannya sama. Itu satu hal yang sangat dilematis, ironis sekali dalam hidup kita. Bapak Ibu semua, firman Allah itu penting dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, yang berbahagialah orang yang hidupnya tidak mengikuti kumpulan orang-orang fasik,
yang mereka itu membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dikatakan dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak kekurangan air. Itu satu hal yang luar biasa. Karena ketika kita memelihara firman Tuhan, kita sedang hidup dalam penyertaan Allah. Meskipun badai itu datang, meskipun itu masalah itu datang, jangan dipikir aduh ikut Tuhan ada masalah. Salah satu pernyataan yang berat yang seringkali menjadi satu hal yang anomali, yaitu adalah kalau ikut Tuhan itu masalah akan datang lebih berat. Salah. Mau ikut Tuhan atau tidak ada ikut Tuhan, masalah itu akan datang lebih bertubi-tubi. Semakin naik tingkat level kita, semakin berat masalah kita. Yang membedakan adalah ketika kita ikut Tuhan, kita tahu harus lakukan apa. Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita mampu menyelesaikannya tanpa menimbulkan masalah baru lagi. Kita tidak menimbulkan lagi masalah-masalah yang kemudian menjadikan kita lebih berat lagi hidupnya. Tapi ketika kita hidup dengan Tuhan, masalah itu boleh datang. Tapi kita punya tempat perlindungan yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan katakan berbahagialah. Maria dan Marta ketika menyambut Yesus, Marta sibuk sekali dengan pelayanan kepada Yesus. Dia memasak makanan, dia melakukan segala macam untuk Tuhan. Tapi dia lupa apa yang terbaik, yaitu duduk dan mendengarkan perkataan Allah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk memilih tempat yang terbaik, yaitu bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Duduklah tenang di setiap pagi, dengarkan firman Allah dan pelihara firman Allah selama 1 hari penuh. Demikian pula esoknya, duduk mendengarkan firman Allah dan peliharalah firman Allah itu 1 hari penuh. Setiap hari kita lakukan itu, Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai kita hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Dan itu adalah janji Allah bagi orang yang mau mendengarkan firman Allah, menjaganya, merenungkannya siang dan malam. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini mampu jadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami bahwa apa yang membuat kami berbahagia bukanlah tentang harta yang kami miliki, bukanlah tentang apa yang kami sedang nikmati, tapi karena firman Tuhan ada di dalam hidup kami, karena kebenaran Allah itu ada di dalam hidup kami, menguatkan kami, menunjukkan jalan kami, dan membawa kami kepada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari setiap virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan biar Engkau membawa kami kepada keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biar damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.